Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa beberapa pria lanjut usia, meskipun merasa sudah bersih, terkadang memiliki bau yang kurang sedap? Ini topik yang sensitif, memang, tapi sangat jarang dibahas secara terbuka. Padahal, kebiasaan Anda di kamar mandi setelah usia tertentu bisa sangat mempengaruhi cara Anda tercium dan bagaimana orang lain memandang Anda. Ini bukan hanya soal penampilan semata, ini tentang martabat, kepercayaan diri, dan harga diri Anda. Setelah usia 70 tahun, tubuh kita mengalami perubahan yang mungkin tidak sepenuhnya kita sadari. Kulit cenderung menyimpan bau lebih lama, metabolisme melambat, dan rutinitas yang dulu kita anggap biasa saja, kini mungkin justru menimbulkan masalah. Video ini dibuat khusus untuk para pria lanjut usia yang ingin merasa lebih segar, lebih bersih, dan lebih percaya diri. Kita akan membahas 5 kebiasaan di kamar mandi yang mungkin menjadi penyebab tersembunyi di balik bau yang tidak diinginkan itu. Ini bukan untuk menyalahkan atau mempermalukan, melainkan untuk memberikan koreksi kecil yang dapat membawa perubahan besar dalam kualitas hidup Anda. Baik Anda hidup sendiri, bersama pasangan, atau di lingkungan bersama, Anda berhak merasa percaya diri dengan tubuh Anda. Tetaplah bersama kami sampai akhir, karena poin terakhir mungkin adalah sesuatu yang belum pernah Anda pertimbangkan dan bisa mengubah rutinitas harian Anda. Mari kita mulai. Nomor 1. Melewatkan teknik membersihkan diri yang benar. Salah satu penyebab terbesar dan paling umum di balik bau badan yang menetap pada pria lanjut usia adalah sesuatu yang sering kali terabaikan karena dianggap terlalu mendasar untuk dipertanyakan, yaitu cara membersihkan diri yang benar setelah buang air besar. Ini mungkin terasa seperti masalah pribadi yang tidak berani diungkapkan siapapun. Tetapi secara diam-diam, hal ini membuat perbedaan besar dalam cara Anda tercium, terutama karena tubuh Anda berubah seiring bertambahnya usia. Setelah usia 70 tahun, sendi kita tidak lagi sekuat dulu. Menjangkau dan membersihkan secara menyeluruh menjadi lebih sulit daripada yang ingin kita akui. Beberapa pria lanjut usia, karena radang sendi atau berkurangnya fleksibilitas, mungkin secara tidak sadar meninggalkan sisa-sisa yang menciptakan bau tidak sedap seiring waktu. Anda mungkin berpikir sekali usap saja sudah cukup, tetapi dalam banyak kasus, itu tidaklah memadai. Bahkan jika hanya sedikit sisa yang tertinggal, tidak butuh waktu lama sebelum bau itu melekat dan mulai mempengaruhi pakaian, spray, bahkan cara orang lain memandang Anda. Ini bukan tentang menjadi kotor, ini tentang tidak tahu bahwa metode Anda saat ini tidak lagi efektif. Terlebih lagi, indera penciuman Anda mungkin telah menurun seiring bertambahnya usia. Jadi sementara orang lain dapat mendeteksi bau, Anda mungkin sama sekali tidak menyadarinya. Ini menciptakan kesenjangan yang menyakitkan di mana Anda percaya telah merawat diri sendiri, tetapi orang lain mungkin merasa tidak nyaman di sekitar Anda dan tidak pernah mengatakannya. Sebaliknya, mereka hanya menjaga jarak atau lebih buruk membicarakan Anda di belakang. Itu tidak adil bagi Anda. Anda berhak tahu dan diberdayakan untuk mengambil kendali. Solusi sederhana, beralihlah ke tisu basah atau pertimbangkan untuk memasang bidet. Ini memberikan pengalaman yang jauh lebih bersih, lebih nyaman dan mengurangi bau secara signifikan. Dan jika mobilitas menjadi masalah, ada alat kebersihan pribadi bergagang panjang yang dibuat khusus untuk membantu orang dewasa lebih tua menjangkau lebih mudah tanpa tegangan. Berinvestasi pada alat yang tepat tidak membuat Anda lemah. Itu menunjukkan bahwa Anda menghargai kenyamanan dan kebersihan Anda. Pada akhirnya, perubahan kebiasaan ini bukan hanya tentang menghilangkan bau, melainkan tentang menjaga martabat Anda. Merasa bersih, mengembalikan kepercayaan diri. Itu membuat Anda ingin keluar, berbicara dengan orang, bahkan lebih sering tersenyum. Dan kepercayaan diri itu tidak luput dari perhatian. Itu memancar. Orang memperlakukan Anda secara berbeda ketika Anda memasuki ruangan dengan merasa segar, mengetahui bahwa Anda telah merawat diri Anda dengan baik. Dan pada tahap hidup ini, ketenangan pikiran itu sangat berharga. Nomor 2. Jarangnya mengganti pakaian dalam. Mari kita bicara tentang sesuatu yang banyak pria lanjut usia tidak menyadari, mempengaruhi aroma pribadi mereka. Seberapa sering mereka mengganti pakaian dalam mereka. Ini mungkin tidak terdengar seperti masalah besar, tapi percayalah, perbedaan antara berbau segar dan berbau apek bisa bermuara pada apa yang Anda kenakan di bagian dalam dan sudah berapa lama Anda memakainya. Seiring bertambahnya usia, tubuh tidak mendinginkan dirinya seperti dulu. Kita berkeringat dengan cara yang berbeda. Kulit menjadi lebih tipis, dan dengan berkurangnya sirkulasi, beberapa area tetap lembab lebih lama. Gabungkan itu dengan pakaian dalam yang dipakai 2 atau bahkan 3 hari berturut-turut, dan Anda memiliki resep untuk bau yang melekat pada tubuh dan bertahan di setiap ruangan yang Anda masuki. Dan bagian terburuknya, banyak pria lanjut usia tidak tahu itu terjadi. Mengapa?
Karena ketika Anda pensiun atau hidup sendiri, desakan untuk tetap pada rutinitas mencuci yang ketat seringkali menghilang. Anda mungkin berpikir, tidak kotor, saya hanya duduk di rumah, atau saya tidak berkeringat hari ini. Tapi bau tidak hanya berasal dari aktivitas fisik, itu menumpuk dari minyak alami tubuh Anda, sel kulit mati, dan ya, bahkan sedikit kebocoran urin yang menjadi lebih umum seiring bertambahnya usia dan penggunaan obat-obatan. Banyak pria mengalami tetesan kecil tanpa menyadarinya. Mungkin tidak terasa banyak, tetapi bahkan kebocoran kecil yang diserap oleh kain menciptakan lingkungan yang lembab dan hangat tempat bakteri berkembang biak. Bakteri itulah yang menghasilkan bau, bukan hanya kelembaban itu sendiri. Semakin lama kain bersentuhan dengan kulit, semakin banyak bau yang terperangkap dan kembali ke tubuh Anda sepanjang hari. Dan jujur saja, tidak semua pakaian dalam dibuat sama. Celana dalam tua yang melar, terbuat dari kain tebal yang tidak dapat bernafas, tidak memungkinkan aliran udara. Itu memerangkap panas dan kelembapan, membuat segalanya lebih buruk. Jika Anda belum mengganti pakaian Anda dalam beberapa tahun, Anda kemungkinan besar mengenakan bahan yang tidak menguntungkan Anda sama sekali. Jadi apa solusinya? Mulailah dengan mengganti pakaian Anda setiap hari, tidak ada pengecualian, bahkan jika Anda tidak keluar rumah. Dan pertimbangkan untuk beralih ke kain yang menyerap kelembapan dan dapat bernafas yang dirancang untuk kenyamanan dan kebersihan. Anda akan terkejut betapa jauh lebih segar yang Anda rasakan. Ditambah lagi, pakaian Anda akan berbau lebih enak, kursi Anda tidak akan menahan bau apek itu, dan kepercayaan diri Anda akan tumbuh, karena di balik semuanya, kita semua tahu kapan kita merasa bersih. Ini bukan hanya tentang tampil rapi untuk orang lain, ini tentang martabat, tentang menghargai diri sendiri cukup untuk menjaga tubuh Anda dalam keadaan yang membuat Anda merasa bangga. Dan saat Anda mengenakan celana dalam yang bersih setiap hari, Anda membuat pernyataan yang diam tapi kuat. Saya masih peduli pada diri saya sendiri. Saya masih berarti. Nomor 3. Mengabaikan ventilasi kamar mandi. Salah satu penyebab diam di balik bau badan yang menetap pada pria lanjut usia, bahkan bukan pada tubuh itu sendiri. Itu ada di udara di sekitar mereka. Lebih khususnya, udara lembab yang melekat di kamar mandi. Ketika ventilasi buruk atau tidak ada, Anda mungkin tidak berpikir bahwa lingkungan kamar mandi dapat mempengaruhi cara Anda tercium, tapi itu benar-benar bisa, dan dengan cara yang sangat tidak terduga. Kamar mandi dirancang untuk menangani kelembapan, tetapi hanya jika berventilasi dengan baik. Tanpa sirkulasi udara segar, setiap shower yang mengepul, setiap siraman, dan setiap handuk lembab yang digantung menjadi bagian dari masalah kelembaban yang semakin meningkat. Kelembaban itu tidak hanya berdiam di udara, ia mengendap ke segala sesuatu, keset kamar mandi Anda, handuk Anda, bahkan pakaian yang Anda tinggalkan di gantungan. Dan seiring waktu, itu mendorong pertumbuhan jamur dan bakteri yang keduanya menghasilkan bau apek asam yang dapat melekat pada kulit dan pakaian Anda. Pria lanjut usia mungkin tidak menyadarinya semudah itu, terutama jika mereka tinggal sendiri atau telah mati rasa terhadap bau rumah mereka sendiri. Tapi tamu pasti menyadarinya, pengasuh menyadarinya, bahkan anggota keluarga yang berkunjung sesekali akan merasakan bau yang melekat pada pakaian Anda, dan itu tidak selalu baik untuk reputasi Anda. Selain itu, pikirkan berapa banyak dari kita yang mengeringkan diri setelah mandi menggunakan handuk yang telah digantung di ruangan yang lembab selama hari-hari. Bahkan jika Anda bersih ketika keluar dari kamar mandi, handuk itu memindahkan lapisan jamur dan bau apek langsung kembali ke kulit Anda. Dan bagian terburuknya, begitu bau itu melekat pada tubuh dan pakaian Anda, tidak ada deodoran atau koloni yang dapat menutupinya. Tapi ini bukan hanya tentang handuk atau keset. Masalah yang lebih besar adalah udara itu sendiri. Jika udara tebal dengan kelembapan, bahkan kulit Anda tidak mengering dengan baik setelah mandi. Itu berarti daerah di mana kulit berlipat, ketiak, selangkangan, di bawah perut, tetap sedikit lembab lebih lama, menjadi tempat berkembang biak bakteri dan bau tidak sedap. Jadi apa solusinya? Mulailah dengan menjadikan ventilasi sebagai bagian yang tidak dapat dinegosiasikan dari rutinitas kamar mandi Anda. Jika Anda memiliki kipas hisap, gunakanlah setiap kali Anda mandi atau berendam. Dan biarkan tetap menyala setidaknya selama 15 hingga 20 menit setelahnya. Jika Anda tidak memiliki kipas, bukalah jendela. Buka pintu kamar mandi setelah Anda selesai. Gantung handuk Anda di tempat yang bisa kering dengan sempurna, tidak tergulung di gantungan atau terjepit antara pintu dan dinding. Dan gantilah keset kamar mandi secara teratur. Anda akan terkejut betapa banyak bau yang mereka tahan. Melakukan hal-hal kecil ini tidak hanya menyegarkan kamar mandi Anda, tapi juga menyegarkan Anda.
Anda akan menyadari handuk Anda terasa lebih bersih, pakaian Anda tidak terlalu apek, dan kulit Anda bahkan terasa lebih baik setelah mandi. Ini adalah perubahan sederhana dalam rutinitas Anda yang menghasilkan peningkatan besar dalam cara Anda menampilkan diri kepada dunia dan bagaimana Anda merasa di ruang Anda sendiri. Nomor 4. Melewatkan deodoran atau menggunakan jenis yang salah. Beberapa pria lanjut usia percaya bahwa setelah pensiun, mereka tidak lagi perlu menjaga rutinitas tertentu. Dan sayangnya, deodoran seringkali menjadi salah satu yang pertama diabaikan. Anda mungkin berpikir, saya tidak berkeringat seperti dulu, atau saya kebanyakan di rumah, siapa yang peduli? Tapi inilah kenyataannya. Bahkan jika Anda tidak menyadarinya, orang lain di sekitar Anda mungkin menyadarinya. Bau tidak selalu berasal dari keringat yang berlebihan. Itu bisa berasal dari bau badan yang rendah dan konsisten yang perlahan menumpuk, terutama di bawah lengan. Dan ketiadaan deodoran yang tepat hanya mempercepat proses itu. Inilah hal yang banyak orang tidak sadari. Seiring bertambahnya usia, kulit kita berubah. Produksi minyak alami kita bergeser. Bakteri yang hidup di kulit kita, terutama di area hangat seperti ketiak, mulai berinteraksi secara berbeda dengan minyak-minyak itu. Interaksi itu menghasilkan aroma yang khas. Aroma yang ketika tidak dikelola, menjadi lebih mudah dikenali. Ini bukan tentang kebersihan yang buruk. Anda bisa mandi setiap hari dan masih memiliki bau badan jika Anda tidak menerapkan jenis perlindungan yang tepat setelahnya. Dan masalahnya bertambah buruk ketika pria melewatkan deodoran sama sekali atau memilih yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh mereka saat ini. Misalnya, banyak pria lanjut usia masih menggunakan merek yang sama dengan yang mereka gunakan di usia 30-an atau 40-an. Berpikir, itu selalu berhasil bagi saya. Tapi tubuh kita berubah, dan apa yang dulu secara efektif menutupi bau, sekarang mungkin tidak banyak membantu. Beberapa pria bahkan memilih deodoran alami dalam upaya menjadi lebih sehat, yang baik-baik saja, kecuali jika itu tidak efektif. Banyak stik bebas aluminium atau bebas pewangi itu tidak memiliki daya tahan yang dibutuhkan untuk kulit yang lebih tua. Lalu ada kesalahan lain, mengacaukan deodoran dengan antiperspiran. Deodoran membantu menutupi dan menetralkan bau. Antiperspiran membantu mengurangi keringat. Banyak produk melakukan keduanya, tetapi tidak semua. Beberapa pria secara tidak sadar menggunakan yang hanya melakukan setengah pekerjaan dan bertanya-tanya mengapa baunya masih melekat setelah hanya beberapa jam. Seorang pria berusia 78 tahun yang dulu bangga karena tidak banyak perawatan. Dia mandi di pagi hari, melewatkan deodoran sama sekali, dan mengira itu sudah cukup. Tetapi putrinya dengan lembut memberitahunya bahwa setiap kali dia berkunjung, dia bisa mencium sesuatu yang aneh, bahkan jika ruangan terlihat bersih. Itu bukan kebersihannya, tapi itu adalah ketiadaan diam dari langkah kecil terakhir itu, deodoran. Begitu Harold mulai menggunakan kombinasi deodoran antiperspiran yang tepat yang sesuai dengan kebutuhannya, perbedaan langsung terasa. Pakaiannya tetap lebih segar, kepercayaan dirinya meningkat, dan saat-saat canggung ketika orang-orang sedikit menjauh, hilang. Perubahan kecil itu mengubah cara orang lain memandangnya, dan yang lebih penting, bagaimana ia memandang dirinya sendiri. Jadi, luangkan waktu sejenak dan evaluasi apa yang Anda gunakan, atau apakah Anda menggunakan sesuatu sama sekali. Pastikan itu sesuai dengan gaya hidup dan tubuh Anda saat ini. Anda tidak pernah terlalu tua untuk peduli tentang bagaimana Anda menampilkan diri kepada dunia. Dan deodoran adalah salah satu cara paling sederhana dan paling efektif untuk melakukan itu. Nomor 5. Menggunakan pengharum ruangan alih-alih mengatasi bau yang sebenarnya. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan pria lanjut usia dalam kebiasaan kamar mandi adalah mengandalkan pengharum ruangan untuk menutupi bau tak sedap, alih-alih mengatasi sumbernya. Semprotan di sana-sini mungkin tampak berhasil, tetapi sebenarnya itu hanya menutupi bau untuk sementara, dan seringkali justru bercampur dengan bau yang mendasari untuk menciptakan sesuatu yang bahkan lebih kentara dan tidak menyenangkan. Seiring waktu, ini menjadi bagian dari bau pria tua yang banyak orang bicarakan, dan itu melekat pada pakaian, handuk, dan bahkan kulit Anda tanpa Anda menyadarinya. Banyak lansia terbiasa menyemprot kamar mandi setelah setiap kunjungan, berpikir mereka sedang bersikap sopan atau rapi. Tetapi jika kloset belum dibersihkan dengan benar, atau jika ventilasinya buruk, atau jika handuk lembab masih tergantung di sana menyerap kelembapan dan bakteri, maka pengharum ruangan itu tidak menyelesaikan apapun. Itu hanya menambahkan parfum di atas jamur, residu urin, dan partikel yang melekat.
Dan sayangnya, kebanyakan orang bisa merasakannya. Saya ingat seorang pria berusia 75 tahun yang dulu bermain kartu dengan saya setiap Kamis. Dia cerdas, berpakaian rapi, dan selalu berbau seperti semprotan lemon. Awalnya, Anda akan berpikir, wah, itu bersih. Tetapi kemudian Anda akan masuk ke rumahnya dan aromanya akan menyerang Anda secara berbeda, seperti jeruk nipis bercampur kaus kaki lembab. Masalahnya, dia memiliki segel kloset yang bocor, jarang membuka jendela, dan menyemprotkan pengharum ruangan setiap beberapa jam. Dia tidak memikirkannya, sampai putrinya dengan sopan menyebutkan bahwa rumah itu tidak berbau segar, itu berbau seperti terlalu berusaha. Itulah masalahnya, pengharum ruangan dimaksudkan untuk menjadi sentuhan akhir dari kamar mandi yang bersih, bukan seluruh hidangan penutup. Jika dasarnya kotor, tidak ada jumlah aroma yang bisa memperbaikinya. Dan bagi pria berusia 60-an, 70-an, dan 80-an yang mungkin tidak terlalu tajam mencium bau karena penuaan, risikonya bahkan lebih besar. Anda mungkin berpikir semuanya berbau baik-baik saja, tetapi pengunjung mungkin berpikir sebaliknya. Jadi, apa yang harus Anda lakukan sebagai gantinya? Pertama, atasi kelembapan. Kamar mandi yang tetap lembab menciptakan kondisi ideal untuk jamur dan lumut, yang keduanya berbau dan bisa melekat pada kain dan kulit. Gunakan kipas atau buka jendela, dan pastikan handuk benar-benar kering di antara penggunaan. Kedua, bersihkan kloset secara menyeluruh, tidak hanya mangkuknya, tetapi di bawah tepi, di sekitar alas, dan engsel dudukan. Ketiga, bersihkan lantai, saklar, lampu, dan apapun yang sering Anda sentuh secara teratur. Area kecil ini juga mengumpulkan bau. Hanya setelah kamar mandi benar-benar bersih, barulah Anda boleh mempertimbangkan sedikit wewangian. Dan bahkan saat itu, pilih sesuatu yang lembut seperti minyak esensial atau pengharum berbasis baking soda. Ini tidak akan terlalu menyengat hidung dan cenderung tidak menciptakan bau kimia buatan yang melekat dan bercampur dengan bau lainnya. Pada akhirnya, tujuannya bukan untuk berbau bunga. Tujuannya adalah untuk berbau bersih, segar, dan alami. Kamar mandi yang berbau enak karena bersih akan selalu memberikan kesan yang lebih baik daripada yang mencoba menyembunyikan kekacauan dengan wewangian. Jenis kebersihan itu mengirimkan pesan yang kuat bahwa Anda menghormati diri sendiri dan orang-orang yang berbagi ruang Anda. Jika Anda telah sampai sejauh ini, saya ingin berterima kasih. Tidak hanya karena menonton, tetapi karena cukup peduli pada diri sendiri untuk menghadapi topik yang banyak dihindari. Berbicara tentang bau bisa terasa tidak nyaman, bahkan memalukan. Tetapi apa yang kita diskusikan hari ini bukan tentang rasa malu. Ini adalah tentang mendapatkan kembali kendali. Aroma Anda adalah bagian dari bagaimana dunia melihat Anda, dan yang lebih penting, bagaimana Anda merasakan diri sendiri. 5 kebiasaan yang kita diskusikan mungkin tampak kecil, tetapi bersama-sama mereka memiliki efek yang kuat pada bagaimana Anda merasa, bagaimana orang lain memperlakukan Anda, dan seberapa percaya diri Anda menjalani hidup. Ini bukan hanya tentang sabun atau deodoran, ini tentang martabat. Ini tentang tidak membiarkan usia merampas kebanggaan yang telah Anda bangun sepanjang hidup. Dan inilah kabar baiknya. Tidak ada kata terlambat untuk membuat perubahan. Anda tidak perlu merombak seluruh rutinitas Anda dalam semalam. Cukup mulailah dengan satu kebiasaan, satu perubahan sederhana. Mungkin itu beralih ke pakaian dalam yang segar setiap pagi, atau akhirnya mengganti handuk lama itu. Mungkin itu menyadari bagaimana kamar mandi Anda berbau ketika tidak ada orang di sekitar. Apapun itu, satu tindakan itu memberitahu dunia dan diri Anda sendiri bahwa saya masih peduli, saya masih berarti, karena Anda memang berarti. Jika video ini membantu Anda melihat hal-hal dengan cara yang baru, pertimbangkan untuk berlangganan dan menyalakan notifikasi. Anda akan terkejut betapa banyak video lain seperti ini yang menunggu untuk mendukung Anda. Dan jika Anda mengenal seseorang yang mungkin diam-diam berjuang dengan masalah ini, bagikan video ini dengan kebaikan. Terkadang dorongan terkecil membuka pintu terbesar. Sampai jumpa lagi. Jaga ruang Anda, badan Anda, dan semangat Anda. Anda telah mendapatkan itu semua dan bahkan lebih.